yang mendekatkan makhluk kepada Khalik. Tanda yang mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang bisa menguatkan iman seorang hamba. Karena itulah kenapa Al-Quran disebut dengan ayat. Jadi kalau ada di antara kita menikah, berkeluarga, belasan tahun, puluhan tahun, tapi belum dekat dengan Allah dengan masa itu, maaf, ada yang salah dalam pernikahannya. Quran surah ke-12 ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah mereka itu, para nabi yang kami sampaikan, Yusuf khususnya yang kami urai di sana, ibaratun, ada pelajaran-pelajaran berharga liulil albab, bagi orang yang mau memahami kedalaman satu makna. Jadi antum kalau ingin memahami makna dalam secara dalam sampai ke inti-intinya, itu disebut dalam lubbun dalam bahasa Arab. Jamaknya disebut dengan alban. Maaf, tahu kelapa? Jangan katakan wallahu alam. Kelapa. Kelapa itu kan ada kulit luarnya, ada batako dalamnya, ada kemudian ada kulit dalamnya lagi, daging. Terus ada yang bagian dalamnya tuh, yang sangat lembut ya. Itu lubbun namanya, bagian dalamnya. Ya, jadi jamaknya disebut dengan alban. Orang-orang yang mau memahami kedalaman suatu makna, dia bisa meraih makna itu lewat kisah-kisah. Jadi metode dakwah itu bisa disampaikan dengan keterangan dalil-dalil, bisa perintah dan larangan, tapi tidak sedikit juga bisa disampaikan lewat kisah-kisah yang menginspirasi, yang kisah itu diceritakan dengan dalam sampai paham apa yang kita bisa jadikan petunjuk dari kisah-kisah itu. Nah, Quran menggunakan kalimat ulul albab untuk memberikan gambaran. Ada orang yang ingin mengikuti tuntunan Al-Quran secara mendalam dan mempraktikkan dalam kehidupannya, maka kami kisahkan kisah yang lebih dalam daripada nabi-nabi sebelumnya. Dari mulai dia kecilnya sampai dewasanya. Kalau diikuti, maka Anda akan mendapatkan hikmah mendalam dalam kehidupan Anda. Tayyib. Teman-teman sekalian, maka Quran menjelaskan kisah ini adalah pembenar dari kisah-kisah sebelumnya. Teman-teman sekalian, teruskan detil kisahnya, tafsil, tasdiq, dan yang paling indah, wahudan warahmatan lil mu'minin. Kalau Anda belajar pengajaran ini dengan baik, bukan cuma memahami kisah orang dulu, membenarkan kisah sebelumnya, tapi Anda akan dapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang meyakini kisahnya. Nah, sekarang kita mulai bahas seperti apa kisahnya, bagaimana kemudian pelajaran-pelajaran didapatkan di dalamnya, dan dari situlah kita ambil hudan dan rahmat dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bagi 3 bagian utama. Yang pertama kita bahas dulu bagian tentang ayat 1 sampai dengan ayat 3-nya. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra. Huruful muqatta'ah. Gaya Al-Quran secara balaghah untuk membuka ayat-ayat Al-Quran dengan rangkaian huruf-huruf yang penuh dengan mu'jizat. Dari kata i'jaz. I'jaz itu sesuatu yang bisa melemahkan yang lainnya. Tayyib, perhatikan baik-baik. Ada banyak pendapat tentang huruf-huruf muqatta'ah dalam Al-Quran ini. Huruf muqatta'ah itu yang kalau antum baca dalam Al-Quran seakan seperti terputus tapi dibaca dengan satuan hurufnya. Misal Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Terlihat tidak punya makna secara kasat mata, secara langsung tulisannya, tapi di balik itu ada isyarat makna yang sempurna. Saking sempurnanya, tidak ada orang Arab yang bertanya pada saat itu, "Ya Muhammad, apa artinya Alif Lam Ra? Apa artinya Alif Lam Mim?" Karena mereka paham kalau saat kalimat itu disampaikan ada makna isyarat yang tajam di dalamnya. Apa di antara isyaratnya? Kata para ulama tafsir, isyarat itu menunjukkan tantangan kepada orang-orang Arab. Hei, Quran ini disampaikan pada kalian dengan bahasa-bahasa yang seringkali kalian ucapkan dalam keseharian. Dengan huruf-huruf yang kalian rangkai, huruf-huruf itu menjadi puisi-puisi kalian. Yang kalian katakan sebagai bahasa tingkat tinggi dalam peradaban kalian. Nih, kami turunkan ayat-ayat Al-Quran yang disusun dari huruf-huruf yang sama dengan kalimat-kalimat yang sama. Kalau kalian mampu menyusun seperti itu, silahkan kalian berkumpul dan buat semisalnya. Tayyib. Orang Arab sudah terbiasa Pak Bu membuat syair-syair. Orangnya syair, jamaknya syu'ara. Sampai ada di Quran surah ke-26, dikenal dengan surah mereka, surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara dari ayat 224-nya.
sampai ayat 227-nya teman-teman sekalian tentang komunitas kehidupan syair mereka. Syiah. Saya ingin tunjukkan sebentar ya. Kehebatan orang Arab itu salah satunya membuat syair. Dan syairnya, maaf, bukan direncanakan, tapi bisa langsung seketika insidental. Dilihat antum sekarang, seketika bisa bikin syair. Imre al-Qais 150 tahun sebelum Nabi lahirkan, zaman jahiliyah, dikenal dengan Amirus Syu'ara, pangeran pujangga. Itu lihat orang, lihat gunung, lihat tempat, bikin syair seketika. Lewat pada seseorang yang sedang melamun, langsung bikin syair. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa bainad dakhuli fahawmali. Masya Allah, cukuplah engkau, jangan banyak termenung, ayo move on. Kenapa engkau selalu melamunkan tentang kenangan yang engkau ditolak oleh kekasih itu di dekat lembah liwa? Masya Allah. Hei orang-orang yang ditolak oleh kekasihnya, ayo move on. Jangan banyak engkau merenung menyesalkan sesuatu yang sudah terjadi. Teman-teman, Imre al-Qais lihat sesuatu, bikin. Maaf, Al-Asma'i lihat burung bulbul naik di atas pohon lompat-lompat, bawahnya sungai, seketika bikin syair. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thanili al-ma'u wa zahru ma'a ma'a zahri lahdul muqali fa anta ya sayyidani wa sayyidi wa mauladi fakam taymuri wa zayyilul muqayqali qataftuhu min waddatin min fi'li hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad ghada muharwili Allah wal walad wali ya wailani faqultu la tuwalwili fabayyinu du'ali qalat lahu hina kadha in radit bil muqali kahatan kakailani tattabitum masya Allah. Al-Asma'i apa artinya? Wallahu a'lam. Tapi luar biasa, macam-macam semua. Itu luar biasa. Tapi maaf, mereka membuat itu sekalipun langsung dengan salikahnya. Tapi ada rumusnya. Rumusnya nanti dikenal dengan ilmu arud. Ilmunya ada 16 bahar. 16 bahar itu misalnya tawil. Yang tadi kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa bainad dakhuli fahawmali. Tawilun lahulunal buhuli fadailu fa'ulun mafa'ilu. Ada rajas, mustaf'ilun. Ada madid, mufa'alatun fa'ilatun. Makanya biasa bikin syair. Nabi datang, riwayat menyebutkan dari Makkah ke Madinah. Ada yang menyebutkan dari Tabuk pulang ke kota Nabi, disambut dengan rumus mufa'alatun fa'ilatun. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'anillahi da'i. Datang biasa. Makanya karena itu punya rumus oleh orang-orang Islam setelahnya dijadikan kaidah teman-teman sekalian, dirubah dari musik, dirubah jadi kaidah Islam. Perhatikan, begitu nilai Islam masuk ke dalam jiwa, yang tidak bermanfaat jadi manfaat. Keranjang sampah jadi hiasan. Musik tadinya rumusnya dibawa jadi kaidah dalam pengetahuan. Yang tadinya cuma canda-canda jadi kaidah dalam rumus bahasa Arab. Muncullah Alfiyah Ibnu Malik. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa mustadin lil ismi tamyizun hasal bita fa'anti atat wa ya if'alni wa nunik balanna fi'lun yanjali. Jadi alfiyah. Ada alfiyah as-Suyuti di ilmu hadis, ada alfiyah di qiraa'ah asyar, ada semuanya. Di begitu masa Islam muncul, nilai-nilai yang tidak baik jadi baik. Ketika Islam ditinggalkan, terpecah dalam perpecahan, maka balik lagi diambil oleh Barat jadi teori musik lagi. C, D, E, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Jadi piano, jadi gitar, jadi macam-macam. Balik teman-teman, jadi mereka terbiasa membuat syair-syair. Makanya turun ayat-ayat Quran dengan gaya bahasa mereka. Wadduha wal-laili idza sajaa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi tidak masuk dalam rumus 16 tadi. Bingung mereka. Kok bisa nih Muhammad SAW bikin kalimat-kalimat yang menarik tapi nggak masuk dalam rumus 16 tadi, di luar kebiasaan mereka. Dan dibaca antum baca riwayat Warash atau riwayat Hamzah punya dua murid Khalad dengan Khalaf. Ada suku-suku Arab yang nggak bisa baca A. Bacanya E, pakai imalah. Lebanon, Palestina, sekitarannya, Syam, Syria, itu umumnya pakai E. Madrasah, madrasah. Ana, ani, ente, ente. Orang Betawi mungkin dari sana gitu kan, belajar itu. Sebagian. Tapi, wadduha, wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wala al-akhiratu khairun laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Mau dibaca? Baca tapi tidak merubah nilai kemuliaan tadi. Rumusnya nggak ada, susah. Dan orang jahiliyah nggak bisa ngikutin.
Dan mereka nggak bisa baca Quran dengan lagam mereka, lagam-lagam musik. Makanya sebodoh-bodohnya orang jahiliyah itu nggak pernah baca Quran dengan lagam musik mereka, nggak pernah. Pernah dengar kalimat ini? Wadduha wal-laili idza saja. Nggak ada. Nggak pernah ada. Waliyadzubillah. Ya tala'al badru alaina. Kaidah musik, tapi nggak pernah dipakai menggunakan bacaan Al-Quran. Wah, sekarang agak repot tuh. Ada langgam ini, langgam itu, langgam ini. Besok-besok orang baca iya kana budu wa iya kana nasta'in. Nggak bisa. Itu nggak boleh. Kan iya tuh billah. Beda. Kaidahnya lain. Tajwidnya berbeda. Maka turunlah alif lam ra. Kalian yang suka bikin puisi, bikin syair dan sebagainya. Nih, kalimatnya sama, huruf-hurufnya sama, rangkaiannya dari alif, dari lam, dari ra, ada alif, dari lam, dari mim. Kalian juga bikin syair begitu. Ada lamnya. Ayo bikin yang seperti ini kalau kalian mampu. Makanya setiap ada alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad, setelahnya kitab, setelahnya wahdaniyah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di sini alif lam mim tilka. Tilka apa? Ayatul kitabil mubin. Alif lam ra, bikin semacam ini. Kalau nggak bisa, ini bukan biasa, bukan karya Muhammad SAW. Kisah ini bukan dari Muhammad SAW. Berita di surat ini bukan karangan Muhammad SAW. Tapi berita yang ada di sini, ayatul kitabil mubin. Teman-teman, surah Yusuf dibuka kepada kita semua dengan kalimat bahwa ini bukan rekayasa cerita Nabi. Tapi ini berita langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semua yang bersumber dari Allah pasti akan banyak manfaatnya. Pasti ada nilainya. Sekarang saya perdalam sedikit. Apa manfaat yang bisa diambil dari kalimat kedua di ayat ini? Pertama lihat, ayat. Jamak dari kata ayat. Saya tuliskan. Bismillah. Gak apa-apa, sebelah sini dulu. Ayat. Tilka ayatul kitabil mubin. Dan menggunakan tilka di awalnya. Perhatikan baik-baik, saya mulai dengan menggunakan kata tilka dulu. Ismul isyarah, tadullu 'ala al-bu'diyah. Penunjuk yang menunjukkan konteks yang jauh. Perhatikan, biasanya kalau ada kata tunjuk ini, apalagi menjadi dhamir dari kata ganti, itu tidak akan pernah disebutkan di awal, selalu di akhir. Misal, Ustaz Saleh Abdullah Hadrami. Datang Ustaz Saleh Abdullah Hadrami ila Jami' An-Nur, ke Masjid An-Nur. Thumma yadhhab atau thumma huwa yadhhab, kemudian thumma huwa yasta'dzin, kemudian beliau minta izin. Saya yakhthub fi khutbatin nikah, untuk memberikan khutbah nikah misalnya. Menggunakan huwanya di akhir. Sebutkan dulu subjeknya, baru kemudian diganti dengan menggunakan kata ganti atau kata tunjuk. Ana dhahabtu ila Malang. Tilka al-Madinah mumti'ah jiddan. Saya pergi ke Malang, kota itu begitu menyenangkan, enak. Wa wujuhu muwatiniha munawwarah, Masya Allah. Dan wajah-wajah penghuninya, Masya Allah, begitu bersinar. Dekat dengan pancaran lampu dari atas, ya? Bisa. Tapi teman-teman sekalian, lihat. Kalimat tilka dzalika huwa, itu jarang diawalkan, selalu diakhirkan. Tapi ada nanti ayat-ayat di Quran yang mengawalkan dhamir, kata ganti atau kata tunjuk di awal. Misal, surah ke-112 Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Huwa itu akan selalu disebutkan setelah kata bendanya, setelah kalimat intinya. Kenapa tidak dikatakan qulillahu huwa ahad, tapi qul huwa Allahu ahad? Nah, antum mesti ingat, kalau ada kata ganti disebutkan di awal, sebelum yang digantikannya dengan dalam kalimat misalnya, maka ini menunjukkan bahwa informasi yang akan disampaikan pada kalimat setelah kata ganti itu penting luar biasa. Contoh, di sini ada Husain. Yang kedua, Husain masih di belakang. Saya sampaikan, lihat kalimat pertama. Dia ini orang baik. Orangnya belum ada. Tapi ketika datang di hadapan saya, beliau ini, Husain, orang yang baik. Bagi antum, mana yang paling kuat ke dalam jiwa? Kalimat yang pertama atau yang kedua? Pertama, orangnya nggak ada. Dia itu orang baik. Yang kedua, orangnya di sini. Beliau ini, Husain, orangnya baik. Orangnya ada di hadapan Anda, disebutkan menggunakan kata gantinya dan orangnya langsung. Mana yang paling mudah melekat pada jiwa kita? Pertama atau kedua? Kedua. Karena yang disebutkan dihadirkan di hadapan kita.
Perhatikan, ketika kalimat yang mengatakan kulillahu ahad, katakan hanya Allah Tuhan yang Esa. Dengan yang kedua, katakan kul huwa Allah. Itu untuk menguatkan pada diri kita. Katakan hanya Allah, hanya Dia, hanya Allah Tuhan yang Esa. Yang lain tidak ada. Di kata huwa di situ untuk menguatkan pada jiwa kita, untuk komitmen bahwa tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah bagi Allah mengatakan, lihat kalimatnya. Alif lam ra. Bisa saja mengatakan ayatul kitabil mubin, tapi menggunakan tilka. Tilka inilah yang disebut dengan taukid, penguat hukum pada makna ayat. Seakan-akan ingin mengatakan kalimatnya begini. Lihat baik-baik. Ayat ini begitu penting. Ayat ini begitu mulia. Dan hebatnya menggunakan kata tilka, menunjuk pada jauh. Ayat ini jauh apa dari yang kalian bayangkan. Ayat ini tidak seperti yang kalian gambarkan. Ayat ini berasal dari yang jauh, tidak seperti yang kalian gambarkan. Bukan rekayasa Muhammad, bukan ceritanya Muhammad SAW, tapi ayat ini bersumber dari zat yang sangat jauh yang tidak bisa engkau jangka. Paham? Dua, pelan-pelan. Jadi pelajaran pertama yang kita dapatkan dari surat Yusuf, kita ambil pelajaran tauhid dulu. Apa yang jauh ini? Ayat. Jamak dari kata ayat. Ayatun. Apa artinya ayat? Tanda. Dalam bahasa Arab setidaknya ada dua menunjuk pada tanda. Kita ambil yang paling populer saja. Ada banyak tapi dua yang paling populer. Satu, alam atau alamah. Sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi alamat. Antum, saya katakan ya, kalau antum ingin belajar bahasa Arab, segera antum percepat. Karena orang Indonesia itu insya Allah termasuk yang paling cepat bisa memahami bahasa Arab. Karena hampir 60 kosakatanya, saya spesialisasi di bidang bahasa Arab. Dan kami perhatikan orang Indonesia, bahasa Indonesia, itu kebanyakan dari unsur bahasa yang diserap, rata-rata banyak dari bahasa Arab. Hampir 60%. Kursi, bahasa Arab. Musyawarah, bahasa Arab. Pasal, bahasa Arab. Jadi kalau antum ingin belajar, antum bisa lebih cepat. Insya Allah teman-teman, saya baru datang dari Mekah, dari Madinah kemarin. Masya Allah di Mekah, di Madinah, anak-anak kecil begini aja udah bisa bahasa Arab. Masa antum yang besar nggak bisa juga? Ya, betul, yang kecil-kecil begini. Saya tidak bohong demi Allah, saya katakan. Kecil-kecil begini. Assalamualaikum, kaifa haluk, kecil begini. Antum sudah besar masa belum bisa menguasai. Ya. Itu kan orang Arab, Ustaz. Tidak. Unta di Arab, sudah ribuan tahun tinggal di Arab. Sampai hari ini nggak bisa bahasa Arab. Kirimkan beo Malang ke Arab. Masya Allah 3 hari. Assalamualaikum, kaifa haluk. Bisa. Intinya dalam falsafahnya, kalau mau belajar, bisa. Bisa, ayo maksimalkan. Kembalikan ke sini. Alamat tidak disebutkan dalam bahasa Arab, kecuali menunjuk pada tanda yang mendekatkan pada tujuan. Bisa. Di mana alamat Masjid An-Nur? Di jagalan nomor sekian. Ketika disebutkan alamatnya, maka mendekatkan Anda pada tujuannya. Orang yang tidak tahu alamatnya, maka dia akan berputar-putar mencari alamatnya. Di mana. Tanya dia. Sampai ketemu ke tujuan. Tahu alamatnya, lebih dekat kepada apa yang ingin dicapai. Paham? 2 ayat. Tidak disebutkan ayat di dalam Al-Quran, termasuk kosakata bahasa Arab, kecuali tanda yang mendekatkan makhluk kepada Khalik. Tanda yang mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang bisa menguatkan iman seorang hamba. Karena itulah kenapa Al-Quran disebut dengan ayat. Karena setiap Anda baca Al-Quran, Anda menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya silahkan. Akan ada suasana tersendiri ketika Anda tidak baca Al-Quran dengan baca Al-Quran. Bahkan kalau Anda sudah melekat jiwanya dengan nilai Al-Quran, jangankan baca, Anda mendengar orang lain baca Al-Quran, itu keimanan Anda bisa terangkat. Ingat langsung Allah. Quran surah ke-8, ayat kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. Dan kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Ayat. Jadi kalau antum menemukan Al-Quran, dibuka dengan kalimat ayat, artinya semua informasi yang disampaikan di ayat itu mesti mendekatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu konsepnya. Jadi ada konsep tauhid. Setiap ada keterangan Quran, dibuka dengan kalimat ayat, antum harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ayat rumah tangga. Quran surah 30 ayat 21, paling kiri sebelah bawah.
Awas hati-hati, yang mau menikah sering mencantumkan di surah undangan tentang ayat ini. Yang paling aneh, yang ngundang nggak tahu isi undangannya. Dituliskan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Perhatikan teman-teman, ketika Anda mengundang orang lain dalam pernikahan, ayat nikah dibuka dengan kalimat ayat. Wa min ayatihi, pernikahan. Jadi kenapa ayat nikah dibuka dengan kalimat ayat? Ingin memberikan kesan kepada kita, maaf, tujuan pernikahan berkeluarga itu bukan hanya mengumpulkan dua orang di madu rindu dan cinta, mengumpulkan kehidupan berkeluarga, tidak. Tujuan berkeluarga itu untuk menjadikan keadaan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada di antara kita menikah, berkeluarga, belasan tahun, puluhan tahun, tapi belum dekat dengan Allah dengan masa itu, maaf, ada yang salah dalam pernikahannya. Ada yang keliru. Surah Yusuf dibuka dengan kalimat ayat, apalagi Kitabil Mubin yang tersusun dengan nyata dan terang, ingin memberikan kesan. Setelah baca kisah ini, Anda harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda harus berubah. Jadi kalau Anda baca surah Yusuf, tidak ada perubahan pada diri Anda, ada yang salah dengan cara bacanya. Kalau Anda belajar tafsir surah Yusuf, tidak ada kesan pada diri Anda lebih dekat dengan Allah, ada yang keliru dalam kedekatan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini? Baik. Kalau sudah saya terangkan nanti di akhir tidak lebih dekat dengan Allah, maka sayalah yang salah mengajarkan Anda. Anda cari guru yang lain, dapatkan ilmunya, dan tepikan saya dalam kehidupan Anda, cari yang baik-baik untuk meningkatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berwasiat kepada Anda semua, memberikan pesan yang kuat. Inti pelajaran dalam Islam adalah selain menambah pengetahuan, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 58 ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau Anda belajar dengan saya, tidak mengangkat iman Anda di hadapan Allah dan ilmu Anda tidak bertambah, tinggalkan saya. Cari ustaz yang lebih baik yang bisa memberikan penguatan iman kepada Anda. Paham?